Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Korintus 8. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat di Korintus terjadi dilema tentang makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Di satu pihak ada yang melarang, di pihak yang lain ada yang memperbolehkan. Di pihak lain, Paulus mengajarkan tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Aturan mana yang harus mereka jalankan? Bagi mereka yang telah memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertumbuhan iman yang baik, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan suatu masalah. Mereka yakin dan percaya hanya ada satu Tuhan, yang lain palsu. Berhala hanya benda mati yang tak berdaya dan tak berpengaruh apapun. Tapi tidak semua meyakini itu. Mereka sebagian ada yang percaya kalau berhala itu memiliki kuasa. Oleh karena itu, daging bekas persembahan tidak boleh dimakan. Jadi, hal yang kita lakukan adalah
yang lebih kuat iman tidak boleh sengaja makan daging bekas persembahan, sebab tindakan itu bisa mengguncangkan iman yang lemah. Paulus memberi nasihat. Yang pertama, pengetahuan manusia sangat terbatas. Pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat kita nikmati. Yang ketiga, berhikmat menggunakan pengetahuan. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa. Paulus menyarankan, kalau hanya karena makanan orang berdosa, lebih baik jangan memakannya. Mempertahankan keyakinan yang benar tanpa memperdulikan hati nurani orang lain yang lemah bukanlah sikap Kristiani yang baik. Sebaliknya menjadi batu sandungan bagi mereka. Paulus menekankan bahwa kunci untuk tetap percaya pada keesaan Allah dan menyingkirkan keyakinan bahwa berhala-berhala itu berkuasa adalah tetap pada keyakinan bahwa hanya Yesus Kristus yang telah menjadikan segala sesuatu dan memberi kita hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.